Tiba-tiba, suara langkah kaki tadi terdengar semakin mendekat. Ketika ia melihat di ujung lorong ada sosok bayangan hitam yang berdiri sambil menatapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Yofi Zuhriansa di channel aku Ruang Misteri. Seperti biasanya, malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang pastinya akan membuat jantung kalian berdegup dengan kencang. Sebelum lanjut ke jalan ceritanya, aku ingatkan sekali lagi kepada kamu, jangan lupa klik like, share, dan komen video ini. Dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk kalian mendapatkan info-info terbaru tentang cerita-cerita horor dari channel aku. Jangan nunggu lama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke jalan ceritanya. Cerita ini mengisahkan tentang sebuah rumah sakit yang memiliki sebuah bangsal yang dikenal angker. Banyak sekali para pasien yang dirawat di ruang itu sering melihat hal-hal aneh. Untuk lebih jelasnya, langsung aja aku akan bahas ke inti ceritanya. Nah, malam itu Dina, seorang perawat muda yang baru saja bekerja di rumah sakit itu sedang bertugas sendirian di lantai 3. Rumah sakit ini dibangun pada zaman kolonial Belanda. Meskipun sudah banyak bangunan yang sudah direnovasi, tapi ada beberapa bangunan yang masih dipertahankan dengan desain yang lama, sehingga bangunan ini kelihatan menyeramkan. Nah, pada malam itu Dina mendapatkan panggilan telepon. Lalu ia mendengar suaranya berkata, "Din, tolong ya, kamu cek ruangan 201." Seketika itu Dina berpikir bahwa ruangan ini memang sudah lama sekali tidak digunakan selama bertahun-tahun. Banyak yang berkata bahwa pasien yang tinggal di kamar tersebut sering mengalami hal-hal aneh, seperti melihat bayangan putih yang melayang, terdengar di kamar itu suara-suara rintihan. Dan ada juga yang bercerita bahwa dulu pernah ada salah seorang pasien yang menghilang dari kamar tersebut. Akhirnya, Dina memberanikan diri. Ia membawa sebuah senter menyusuri lorong-lorong rumah sakit tersebut. Tiba-tiba lampu di lorong tersebut berkedip membuat suasana semakin mencekam. Nah, ketika sampai di depan ruangan 201, Dina membuka pintunya. Ia melihat ruangan itu gelap yang hanya disinari sinar rembulan. Ia melihat barisan jajaran tempat tidur yang sudah kosong, yang hanya ditutupi oleh spray putih yang berdebu. Ketika Dina mengecek tempat itu, ia mendengar ada sebuah alat EKG yang berbunyi. Tiba-tiba, Dina kaget melihat itu. Ia melihat sekitar tidak ada satupun orang yang ada di sana. Ketika ia ingin pergi, Dina mendengar suara bisikan yang berkata, "Jangan tinggalkan aku di sini sendirian." Dina menjerit dan berlari secepat mungkin keluar ruangan tersebut. Nah, keesokan harinya Dina berceritalah kejadian tersebut. Ia bercerita kepada Siska telah mengalami hal-hal aneh di kamar 201 itu. Siska lalu menimpali, memang benar kamar 201 itu terkenal angker. Dulu ada salah satu pasien yang melakukan bunuh diri di ruangan itu. Lalu Dina bertanya, "Pasien yang mana, Sis?" Siska lalu menjawab, "Namanya Ibu Ratna. Ia salah satu pasien yang mengalami kecelakaan. Suaminya meninggal pada kecelakaan itu dan ia menjadi depresi. Dan ia lalu melakukan bunuh diri. Sejak saat itu arwah Bu Ratna berkeliaran di rumah sakit itu, khususnya di ruangan 201. Dina mulai merinding. Ia teringat kejadian semalam. Apakah suara yang ia dengar tersebut adalah arwah dari Ibu Ratna ini? Pada malam harinya, Dina mencari informasi lebih lanjut. Ia lalu membuka arsip lama rumah sakit tersebut dan ia menemukan hal yang mengejutkan. Ibu Ratna memang bunuh diri, tapi menurut hasil forensik, lehernya seperti dijerat dengan kekuatan yang besar, seolah-olah ia tidak melakukannya sendiri. Dan ada kesaksian
oleh perawat yang pernah merawat Bu Ratna. Mereka pernah melihat Bu Ratna sering berbicara sendiri, seolah-olah ada seseorang yang sedang mengawasinya. Nah, beberapa hari kemudian kejadian aneh sering terjadi. Lampu-lampu lorong sering mati secara tiba-tiba dan terdengar suara tangisan dari lorong-lorong yang sepi. Dan beberapa perawat melihat bayangan hitam yang berjalan di sekitar ruangan 201. Pada suatu malam saat Dina bertugas, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Seketika itu Dina menoleh ke belakang, tapi ia tidak menemukan seorang pun yang ada di sana. Ketika itu Dina melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba suara langkah kaki tadi terdengar semakin mendekat. Ketika ia melihat di ujung lorong ada sosok bayangan hitam yang berdiri sambil menatapnya. Napas Dina pada malam itu terengah-engah. Ia melihat sosok tua itu berpakaian dokter. Wajahnya pucat, matanya penuh dengan ketakutan. Lalu Dina bertanya, "Siapakah Bapak?" Ia menjawab, "Aku Dokter Handoko. Aku pernah merawat Ibu Ratna dan aku tahu kebenaran tentang kematiannya." Dina mendengarkan dengan seksama ketika Dokter Handoko mulai menceritakan, "Ibu Ratna tidak bunuh diri, tapi ada sesuatu di kamar tersebut. Sesuatu itu yang ingin ia ceritakan kepada kita." Dina lalu bertanya, "Apa maksudnya ini, Dok?" Dokter Handoko menarik napasnya dalam-dalam, lalu ia melanjutkan ceritanya. Saat Bu Ratna masih hidup, ia sering bercerita, sering melihat bayangan hitam yang ada di ruangan tersebut. Tapi kami pikir mungkin itu adalah halusinasi dari Bu Ratna karena suatu trauma yang terjadi. Tapi pada malam itu aku sendiri melihat ada sosok bayangan hitam yang ada di ruangan tersebut. Nah, kami mencoba menutupi kasus ini. Kami takut kalau seandainya publik tahu, rumah sakit ini akan ditutup. Nah, sejak saat itu banyak sekali perawat yang melihat bayangan hitam yang berkeliaran di ruangan 201 tersebut. Lalu Dokter Handoko berkata, "Malam ini kita harus mengakhiri teror ini selamanya." Nah, pada malam itu Dina dan Dokter Handoko menuju ke ruangan 201. Ia membawa dupa dan garam. Nah, menurut cerita, garam dan dupa ini bisa menghilangkan energi jahat. Ketika ruangan itu dibuka, hawa dingin mulai menyelimuti ruangan itu. Nah, tiba-tiba muncullah sosok bayangan hitam di ruangan tersebut. Suaranya seperti erangan orang yang meminta tolong. Dan Dokter Handoko seketika membaca doa-doa khusus dan Dina mulai melemparkan garam ke tubuh bayangan itu. Bayangan itu berteriak sejadi-jadinya. Tiba-tiba terdengar suara halus dan lembut yang mengucapkan terima kasih. Lalu tiba-tiba makhluk itu menghilang dalam gelapnya malam dan suasana kembali normal seperti biasanya. Nah, sejak kejadian malam itu tidak pernah lagi terdengar suara-suara aneh dan bayangan-bayangan hitam yang berkeliaran di ruangan 201 itu. Suasana rumah sakit mulai tenang, tapi sebelum Dokter Handoko pergi, ia berkata, "Memang kita sudah mengusir satu roh, tapi kemungkinan masih banyak roh-roh yang berkeliaran di rumah sakit ini." Dina hanya terdiam. Ia tahu bahwa teror ini belum benar-benar berakhir.